Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita seputar peristiwa kelahiran Yesus ya. Atau boleh kita katakan pasca kelahiran ya, sebelum kelahiran ya. Di mana dikisahkan malaikat Gabriel yang sudah menyampaikan kabar gembira kepada Maria, dan Maria pun setuju. Dan atas persetujuan itu pun maka terjadilah suatu proses pembuahan oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, yang kemudian sabda Allah menjelma di dalam rahim Maria, mengambil daging Maria menjadi seorang bayi. Dan saatnya Maria pun mengandung ya. Dan tentu peristiwa itu terjadi setelah Yusuf dan Maria itu bertunangan ya, tetapi belum menikah. Setelah atau ketika waktunya Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, tentu Yusuf kecewa ya di suatu sisi. Dan tentunya bahwa ini suatu peristiwa yang nantinya akan menjadi aib bagi keluarga Yusuf. Mungkin itu yang dipikirkan Yusuf, dan tentunya juga bagi keluarga Maria. Karena di dalam dalam budaya Yahudi ya, seorang perempuan yang mengandung atau hamil ya sebelum menikah itu merupakan suatu peristiwa skandal ya, dan menjadi aib. Yusuf dan Maria itu bertunangan, artinya mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Mereka masih tinggal terpisah ya. Maria dengan orang tuanya, Yusuf pun dengan orang tua, meskipun saling mengunjungi tapi mereka tidak tinggal bersama. Dan karena itu peristiwa di mana seorang perempuan hamil sebelum pernikahan ya menjadi sebuah masalah. Dan karena itu pun Yusuf ya, dalam secara logika manusiawi ya, kecewa ya dengan peristiwa yang terjadi. Karena itu dia berusaha untuk menceraikan Maria ya, dengan diam-diam rencananya. Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, kemudian malaikat Tuhan pun menampakkan diri dalam mimpi Yusuf ya, memberitahukan akan bayi yang ada dalam rahim Maria
bukan bayi karena terjadinya proses biologis antara dengan seorang laki-laki ya, tetapi itu adalah bayi yang memang direncanakan oleh Allah, dan Allah sendirilah yang berkarya di dalamnya. Roh Kudus yang menaungi Maria sepenuhnya, sehingga anak itu dari Allah ya. Atau sabda Allah itu yang menjadi manusia dalam rahim Maria. Jadi Allah meminjam atau memakai rahim Maria ya untuk membentuk sabda Allah itu sedemikian rupa menjadi manusia dan kemudian dilahirkan nanti oleh Santa Perawan Maria. Nah, segitulah sekiranya sederhananya seperti itu disampaikan kepada Yusuf ya. Dan dia itu adalah yang menyelamatkan umatnya. Jadi Maria itu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Artinya perkandungan Maria itu ya, peristiwa Maria itu mengandung ya bukan dari laki-laki, tapi memang itulah karya Allah yang tak bisa dipahami manusia. Ya, Maria tadi karena imannya ya, dia menerima itu meskipun dia tidak mengerti, meskipun dia tahu konsekuensi akan terjadi, tapi dia menerima itu karena imannya. Yusuf pun setelah mendengarkan berita dari malaikat itu dalam mimpinya ya, semacamnya dia itu diteguhkan ya, diyakinkan ya sedemikian rupa, sehingga kemudian ia pun mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah itu senantiasa memakai manusia, mau bekerja sama dengan manusia. Dia memakai Maria ya untuk melahirkan Yesus ya, atau mengambil daging Maria sehingga kemudian Yesus nantinya menjadi manusia biasa seperti kita, kecuali dalam hal dosa ya. Di sini pun dipahami kemudian memang ketika Allah itu menjadi manusia berbenturan dengan budaya seperti Maria tadi ya, tapi karena Allah itu mempunyai kuasa yang luar biasa ya, yang tidak bisa dipahami, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dikatakan tadi dalam bacaan Injil itu ya, hendaklah kalian menamai dia Yesus ya, dan menamai dia seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kehadiran Yesus itu nanti kemudian, atau kelahirannya ya ke dalam dunia baik kita ya, itu mau menyertai kita semua ya. Jadi dia datang bukan sebagai penguasa, bukan sebagai raja besar ya, bukan sebagai seorang pemimpin ya yang mempunyai organisasi-organisasi dan sebagainya, bukan, tapi lebih pada dia datang untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dia datang untuk membawa manusia kembali kepada hakikatnya, kekudusannya, atau membawa manusia kembali kepada posisinya yang kudus ya. Di situ pun peristiwa kelahiran itu nantinya menjadi sebuah peristiwa penting bagi manusia ya, di mana manusia diingatkan kembali bahwa Allah itu senantiasa mengasihi manusia. Allah itu senantiasa memperhatikan manusia, menyertai manusia. Tentu makna Natal itu di situ, dan kita sebagai bentuk jawaban kita atas Allah yang mau lahir untuk kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengasihi kita, kita juga setidaknya memaknai Natal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu ada banyak hal yang mesti kita lakukan ya, yaitu ya kebaikan itu, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri ya, lalu bertanggung jawab, bertindak jujur, bertindak adil dan sebagainya. Intinya bahwa gereja mengajarkan sesuatu yang penting, atau sesuatu yang menjadi kehendak Allah untuk kita, dan itulah sekiranya yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita ya, sebagai orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Dan oleh karena itu persiapan kita pada masa Advent ini
tentu menjadi momen-momen penting bagi kita secara khusus ya, membangun sikap tobat dan mengasihi sesama. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.